Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
worship you. We are pleasing you, Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama, kami mau menyenangkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
kita akan naikkan doa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami datang di rumah-Mu atau kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami mau siapkan seluruh keberadaan hidup kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami untuk menerima pengajaran daripada firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menguasai kami semua, menyucikan kami semua, melayakan kami untuk menaikkan puji-pujian kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dan pimpin setiap peralatan yang kami gunakan untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyucikan, memberikan kelancaran untuk jaringan internet yang kami perlukan. Biarlah Tuhan yang memimpin agar ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Dan nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami, jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan yang mempercepat langkah mereka untuk bisa hadir di tempat ini. Dan sama-sama kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan bila mana ada kuasa yang bukan daripada-Mu, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Dan biar hanya Roh Kudus yang menguasai kami, menguasai seluruh ruangan ini, menguasai suasana ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa banyak yang pagi hari ini merasakan sukacita, merasakan penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Oh haleluya. Pagi hari ini kita mau menyatakan kemenangan kita di dalam Tuhan. Kita mau proklamirkan bahwa kita lebih daripada pemenang. Mari saya undang semuanya kembali untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Kita mau nyatakan Yesus yang telah memberikan kita kemenangan. Amin. Sama-sama kita nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita menyatakan kemenangan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Boleh angkat tangannya, kita mau nyatakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau nyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Kita saut-sautan ya. Katakan dengan iman.
lebih dari pemenang. Kita lebih dari Nyatakan dengan iman. pemenang. Kita lebih dari 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 pemenang. Kita lebih Mari angkat tangan kita dari nyatakan. pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yes. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Oh Tuhan, kami mengucap syukur karena kami lebih dari pemenang. Engkau yang telah menebus setiap kami Tuhan. Engkau yang telah menebus kami dari setiap dosa. Engkau yang telah menebus setiap kami Tuhan, dari segala ketakutan kami Bapa. Engkau yang layakkan setiap kami Bapa di pagi hari ini, untuk kami bisa datang menyembah Engkau. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini lebih lagi. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang semakin ditinggikan dan kami yang semakin rendah Tuhan. Kami ingin terus mengikut Engkau selama-lamanya. Kami ingin terus mengiring Engkau Yesus. Karena itulah kekuatan kami. Itulah kesukaan kami Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Yes, Jesus. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami bawa penyembahan kami Ku Tuhan. bawa hatiku, Yes, Jesus. penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Thank you Lord, thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan.
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Yes, Jesus. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus selama-lamanya. Ini kerinduan kami. Haleluya. Thank you Lord. Mari sembah Dia, agungkan namanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan Tuhan selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Kau penyelamatku Tuhan. Jiwaku menyembah-Mu Yesus, Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Hanya Yesus. Kami ingin terus mengikut Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami ingin mengiring-Mu Yesus. Ini penyembahan kami Bapa. Ini hormat syukur kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu ditinggikan, Engkau yang selalu diagungkan Bapa. Oh kirabasyikara. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku.
ku semakin berkurang. Yesus, sekali lagi ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, nyatakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Yesus Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Yes Jesus. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biar musik saja menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mau terus menyenangkan-Mu Yesus. Yes Jesus, haleluya. Biar Engkau yang disukakan atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Yes, haleluya. Oh Jesus, Engkau yang disukakan Tuhan, Engkau yang diagungkan Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Oh kira basyekara. Oh Jesus, Kau yang disukakan Tuhan. Kita naikkan kembali pujian ini, nyatakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Yes, Jesus. Selama kami masih bisa bernapas, kami mau hidup bagimu Yes, Jesus. dan menghasilkan buah untuk kerajaan-Mu. Ya. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang cerah. Tuhan sudah memberikan kepada kami napas hidup. Yes. Dan inilah kemurahan Ya. yang boleh kami rasakan lebih dari hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah pada kami, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi segenap jalan kami. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau kasih games sebentar ya. Gampang gamesnya. Ini terbuka buat siapa saja di tempat ini. Kalau yang di rumah ya jawab sendiri dalam hati saja ya. Game ini berhadiah. Wow. Ya, ada hadiahnya. Bapak Ibu jangan buka Alkitab, jangan melakukan aktivitas dulu apa-apa kecuali melihat ke depan ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, di buku Petumber bulan Mei ini, tanggal 4 Mei, catat ya, tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei itu ada satu link lagu. Nah di sini siapa yang nge-link ke lagu itu? Kira-kira lagu itu judulnya apa atau cerita tentang apa? Ada yang bisa angkat tangan langsung ya? Ada hadiahnya loh, bukan ini. Tanggal 4 Mei 2022 ada link lagu di buku Petumber itu kan ada link lagu. Nah lagu itu cerita tentang apa? Ada yang nge-link? Ada yang pernah masuk ke link itu? Aduh, baru tahu. Siapa? Joksun ya, Joksun. Kasih bukan sekedar kata-kata. Tunggu dulu, Joksun belum tentu benar. Ada yang lain? Yang di atas ada? Pernah nge-link ke itu? Kalau saya renungannya bulan April, Mei, Juni, Juli ini pakai online. Kalau pakai online tinggal dibaca, tinggal klik warna biru, nyambung ke linknya. Tadi Joksun sudah. Kaum bapak ada, kaum pria, masa kalah jeung wanita. Halo, ada yang tahu? Kaum muda, remaja, ada yang tahu linknya? Lagu apa itu? Wah, sunyi sepi. Ya. Mari, apakah betul yang tadi Joksun sebutkan? Saya minta siapa? Okta ya? Silakan. Kasih tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati,
bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang berat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang berat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Puji Tuhan, ternyata betul Yoksun, kasih tak sekedar kata-kata semata. Kasih hari Valentine biasanya orang memberikan kado berupa yang manis-manis, coklat. Dan saya juga memberikan kepada Yoksun yang manis-manis. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, petumber kita bukan hanya diisi dengan tulisan-tulisan hasil karya teman-teman kita, tapi kita juga berusaha untuk dapat melingkar dengan lagu-lagu yang sesuai dengan tema, supaya itu bisa menyegarkan kita. Kalau Bapak Ibu punya headphone, earphone, dengarkan lagu itu, waduh luar biasa. Luar biasa. Meresap dalam kehidupan kita dan mengingatkan kita bahwa kalau kita punya kasih, jangan hanya diomongin saja, tapi dilakukan. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, tema judul firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, Allah yang Maha Kuasa peduli kita. Puji Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat-ayat yang diberikan oleh Bapak Gembala sebagai
acuan dari firman Tuhan selama bulan Mei itu terdapat di dalam kitab Yohanes. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat Yohanes dikatakan dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Lalu dalam Kejadian 1 ayat 1 juga dikatakan pada mulanya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa ini adalah Allah yang kekal. Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Tahun berapa? Kapan? Gak ada seorang pun yang bisa prediksi. Pada mulanya adalah satu kekekalan. Sebelumnya adalah satu kekekalan yang gak tahu ujung pangkalnya di mana. Jadi Allah begitu maha kuasa. Dan pada saat pada mulanya adalah firman, dikatakan adalah firman Tuhan bahwa waktu itu sudah ada. Dan pada mulanya itu, pada saat pada mulanya waktu itu sudah mulai dihitung. Sebelumnya Allah sudah ada dan itu kekekalan. Dan kita menuju pada kekekalan. Yang menarik dalam kitab Yohanes tidak bahas tentang Yesus yang menjadi manusia saja. Tapi dia seolah kitab Yohanes ini dibuat tidak sesuai dengan fakem yang ada. Ya. Kalau Bapak Ibu pelajari dari kitab Matius, Markus, Lukas, itu dijelaskan Yesus ini anak siapa. Yesus ini dia punya keturunannya bagaimana. Matius dikatakan Yesus ini sebagai raja. Kalau sebagai raja dia harus orang-orang tahu keturunan siapa. Keturunan dari mana Yesus ini. Dijelaskan dengan runtut dengan luar biasa. Itulah kitab Matius membahas Yesus sebagai raja. Kitab Markus dikatakan dia membahas tentang Yesus sebagai hamba. Maaf kalau Bapak Ibu mempunyai pembantu rumah tangga atau hamba di rumah, Bapak Ibu tidak katakan, kamu keturunan siapa? Mana keturunan kamunya? Gak pernah. Zaman dahulu hamba-hamba ini tidak punya hak apa-apa. Gak punya urutan tentang sejarah keluarganya. Tidak ada. Itu kitab Markus. Kitab Lukas mencatat bahwa Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia otomatis dong harus ada, kamu ini dari mana? Kamu ini berasal dari mana? Kita tanya, kamu ini keluarga siapa? Orang tua kamu siapa? Ditanyakan sebagai manusia. Tapi kitab Yohanes tidak memulai dari itu. Yohanes seolah mengesampingkan apa kata orang tentang Yesus. Yohanes katakan bahwa dia adalah Allah. Dan pada mulanya, dalam kitab Yohanes pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya. Dan Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu kekal, turun dalam ketidakkekalan. Turun dalam mesin waktu. Turun menjadi manusia. Luar biasa. Itulah yang dinamakan kasih Allah. Kasih Allah ini buat seluruh umat manusia. Tapi apakah manusia mau mengambilnya? Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dalam terjemahan yang lain. Dalam terjemahan yang lain ada kata yang begitu indah. Bukan tetapi semua orang yang menerimanya, bukan. Tapi firman Tuhan ini berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang mengambilnya.
Beda. Saya renungkan antara menerima dan mengambil beda sangat jauh. Kalau menerima, saya memberikan sesuatu kepada Nathan dan Nathan menerima. Ya. Tapi kalau mengambil, saya menyodorkan banyak hal kepada Nathan. Nathan mau ngambil? Silakan mengambil yang mana. Diambil. Saya baca Tuhan, terima kasih Tuhan telah singkapkan. Saya mengambil, bukan hanya sekedar menerima. Saya mengambil. Kalau saya mengambil berarti saya bertanggung jawab dengan keputusan yang saya ambil. Kalau menerima, ya menerima. Ada seorang hamba Tuhan katakan mengenai ayat ini, kalau bisa, ini mah kalau bisa kata dia. Kalau dalam pemberkatan pernikahan, jangan pengantin pria atau wanita mengatakan, aku menerima engkau. Jangan, aku mengambil engkau. Kata mengambil berarti dia bertanggung jawab atas apa yang dia ambil. Kalau menerima, disodorkan sama orang tua, nih kamu terima? Oke, saya terima. Wow, saya renungkan, iya Tuhan, saya harus bertanggung jawab terhadap Allah. Terhadap keputusan yang saya ambil ini. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita bayangkan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, Allah yang di atas segala Allah di muka bumi ini. Saya teringat ada dulu ini pernah saya dapat pembatas Alkitab. Ini dibuat oleh koko saya nih, yaitu Koai. Koai mungkin ingat dia. Saya renungkan lagi, wah luar biasa. Ini sama, mental singa, sikap lembu hati, pikiran manusia dan pengharapan Raja Wali. Ini bicara tentang Matius, Markus, Lukas, Yahya. Singa dia raja, lembu dia hamba, manusia. Lalu Raja Wali bicara tentang Allah. Haleluya, haleluya. Jadi kalau kita bayangkan betapa Allah kita yang luar biasa itu mau turun ke dunia ini menjadi manusia. Dan itulah kepedulian Tuhan kita. Jangan kita anggap bahwa ya karena dia sudah sewajarnya seperti itu. Enggak. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Allah yang Maha Kuasa, kalau kita baca nanti Bapak Ibu pelajari dalam kitab Yohanes, dari mulai kitab Yohanes. Dia Maha Kuasa membuat mujizat atas sebuah pesta di Kana. Mereka kekurangan anggur. Yesus memberikan mujizat yang luar biasa. Sampai kepala pesta itu katakan kepada tuan rumah, sampai saat ini kamu masih menyimpan anggur yang terbaik. Jadi kalau Tuhan memberikan sesuatu bukan memberikan yang biasa-biasa, tapi yang terbaik. Mujizat anggur di Kana. Lalu dia menerima tamu seorang terkemuka yang nama Nikodemus. Tengah malam Nikodemus datang. Dia seorang Farisi. Tuhan terima. Tuhan gak katakan kamu orang Farisi kamu sana. Enggak, dia terima. Allah yang Maha Kuasa, dia memberikan mujizat. Dan dia juga menerima Nikodemus yang pintar, yang terkemuka, yang terpandang. Lalu Allah yang Maha Kuasa juga dia mencari dan menemukan seorang perempuan Samaria yang berdosa. Tidak pernah ada dalam sejarah orang Yahudi berkunjung kepada orang Samaria dan bercakap-cakap demikian lamanya. Hanya Yesus. Yohanes mencatat hanya Yesus yang datang ke Samaria, yang berjumpa dengan seorang wanita. Seorang wanita jam 12 tengah hari. Semua orang tidak mau mengambil air jam 12 panas terik. Wanita itu karena dia punya masa kelam. Tapi Yesus cari dia. Lalu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Jangan pernah katakan bahwa Yesus hanya bergaul dengan orang-orang miskin saja. Enggak.
Dia menghargai pegawai istana loh. Dia hargai. Dia datang lalu dia katakan kamu pergi, anakmu sudah sembuh. Lalu pegawai istana ini percaya dan dia pergi. Lalu dia didatangi oleh hamba-hambanya, dikatakan anakmu sudah sembuh. Jam berapa? Jam sekian. Lalu dia ingat, oh iya jam segitu Tuhan katakan pergi anakmu sembuh. Lalu Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun sakit. 38 tahun bukan waktu yang pendek, 38 tahun sakit. Tidak ada seorang pun yang caring terhadap dia. Tidak ada seorang pun. Maaf, kadang-kadang banyak pendeta yang hanya membesuk orang yang kaya saja. Orang yang pintar saja. Tapi orang yang biasa-biasa terpinggirkan dan terlupakan. Tapi Yesus datang kepada orang yang gak punya pengharapan. 38 tahun. Sudah gak punya duit untuk berobat atau segala macam. Udah gak punya uang untuk menyuruh orang menggotong dia ke kolam yang digoncangkan oleh malaikat. Udah gak punya uang. Udah bolui. Tapi Yesus datang. Yesus katakan, angkat tilammu, bereskan tilammu. Sok sekarang berjalan. Jalan tuh. Lalu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk kaum wanita dan anak-anak. Dapat dibayangkan. Allah yang Maha Kuasa itu luar biasa. Ini cerita. Tapi bagaimana kesaksian kita? Sudahkah Allah berkuasa atas hidup kita? Dan banyak lagi mujizat dan pengajaran yang dibuat oleh Yesus. Untuk kita semua, untuk manusia. Yesus memperhatikan dari orang yang top sampai orang yang paling bawah. Yesus memperhatikan orang yang pintar dan memperhatikan orang yang orang mah bodoh. Orang mah teu bisa nanaon. Nah, Yesus perhatikan itu. Yesus sangat-sangat memperhatikan ke sana. Allah yang Maha Kuasa loh. Allah yang berkuasa. Tuhan. Sedemikian rupa dia kerjakan itu semua. Yohanes mencatat Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Turun ke muka bumi ini. Sama seperti kita. Dan dia care, dia peduli atas kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 38 itu kita bicara tentang kehendak Tuhan, kehendak Yesus. Kita baca Yohanes 6 ayat 38 sebagai tema dan sebagai ayat yang mendasari. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Allah yang punya kuasa itu Allah yang punya kehendak. Dan kehendak Allah yang Maha Kuasa ini jelas dikatakan dalam Matius 38 ayat sampai 40. Yang pertama adalah jangan ada yang terhilang. Jangan ada yang terhilang. Tuhan mau begitu dia datang ke muka bumi ini jangan ada yang terhilang. Sebab itu Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menjaga kawanan dombanya. Dihitung satu persatu domba-dombanya. Kalau ada yang terluka dia bebat. Kalau dia ada yang kakinya terpelecok dia obati, dia gendong. Domba atau kambing gak ada yang wangi, bau. Tapi dia rangkul. Satu saat Bunda Teresa dia sakit dan dia ngigau. Dalam sakitnya dan ngigaunya dia bermimpi ketemu dengan Petrus di surga. Lalu Petrus ini berkata kepada Bunda Maria, kamu pulang ke bumi ini karena surga bukan tempat gelandangan. Oh, Bunda Teresa terbangun, terjaga dan dia disembuhkan. Lalu dia berkata,
aku akan penuhi surga dengan gelandangan-gelandangan yang dimenangkan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Aku akan penuhi itu surga ini dengan gelandangan-gelandangan yang luar biasa. Dan dia datang ke sana dan dia selamatkan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Tidak ada urusan dengan dirinya sendiri. Yang penting domba. Lalu kehendak Allah yang maha kuasa apa yang dikehendakinya? Kalau kita baca ayat yang ke 39. Dan inilah kehendak dia yang mengutus aku. Yaitu supaya dari semua yang diberikan kepadaku jangan ada yang hilang. Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Kehendak Allah pada waktu Yesus menjadi manusia supaya apa? Supaya orang mengenal Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan. Diberi makan 5.000 orang. Mereka jadi kenyang. Tapi apakah mereka percaya pada Yesus? Tidak. Mereka hanya percaya pada mujizatnya. Dan mereka berharap pada mujizatnya. Sebab itu pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan. Kalau kita baca ayat sebelumnya. Kita baca ayat yang ke 26. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kamu mencari aku karena kamu kenyang. Karena kamu dapat kelimpahan. Kamu bisa memuji, membesarkan namaku. Kamu diberkati dengan luar biasa. Kamu bisa makan 1 hari 3 kali. Dengan menu yang beraneka ragam. Dan menu yang tidak sama. Oh, luar biasa. Kamu mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kamu mencari aku. Tapi bagaimana kalau mujizat itu tidak ada? Apakah kamu masih mencari aku? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Bangsa Israel 40 tahun dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Diberikan makan yang tidak kekurangan. Tapi apakah bangsa Israel tetap percaya kepada Allah? Pada Yahweh-nya? Tidak. Dia bersungut-sungut. Bahkan dia katakan. Bangsa Israel berkata apa? Lebih baik aku ada di Mesir. Sedang menanti daging dan bawang prei. Itu. Daripada aku di sini. Dia tidak menganggap Allah Yehova itu sebagai Allah yang berkuasa. Allah yang harus diikuti. Tapi dia hanya sekedar, saya pengen melihat mujizat Allah. Ada gak mujizat Allah bahwa saya sakit disembuhkan? Ada gak mujizat Allah, saya gak punya uang diberikan uang yang banyak? Ada gak mujizat Allah? Kalau saya sedih, saya dihibur. Ada gak mujizat Allah? Kalau gak ada ngapain? Oh, sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Diberikan kepuasan hari lepas hari. Kita bukan percaya pada mujizat, tapi percaya pada Allah yang pemberi mujizat itu. Kita bukan percaya pada tanda-tanda yang ada pada kita secara jasmani. Oh ya, kalau diberkati itu maka saya harus punya ini. Oh no. Bukan itu. Tapi diberikan kepuasan hari lepas hari. Diberikan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kehendak Allah yang ketiga dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dapat hidup kekal dikatakan. Dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal.
Siapa yang berani katakan akulah jalan selain Yesus sebagai Tuhan? Kehendak Allah supaya kita ini berpindah. Yang tadinya dari maut pindah kepada hidup yang kekal. Dari tadinya kematian yang membinasakan kepada hidup yang kekal. Melalui siapa? Melalui jalan yang Tuhan lalui. Jalan salib yang dia lalui, dia mati untuk kita. Dia berkorban untuk kita. Kehendak Allah yang Maha Kuasa supaya kita ini memiliki hidup yang kekal. Supaya kita yang sudah dipelihara oleh Tuhan menjalani hari-hari kita dan kita mencapai satu garis finish dan kita katakan, saya sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena saya sudah percaya sama Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Lalu yang keempat katakan tidak mengalami kematian tetapi kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat yang 25. Saya bagikan cuma 4, tapi dalam kitab Yohanes ada banyak lagi dikatakan akulah aku. Itulah Allah yang berkuasa, Allah yang memproklamirkan dirinya, Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Ini aku, ikut aku. Dapat apa? Dapat hidup yang kekal. Dapat kekekalan yang gak bisa diukur oleh waktu. Dapat satu masa yang, saya sih gak membayangkan berapa tahun sih kekekalan ini. Oh, forever and ever. Selama-lama-lamanya. Tidak berkesudahan. Itu kehendak Allah yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang ada di hadapan kita setiap hari. Baca roti hidup ini, baca roti hidup ini, dan kau akan mengalami mujizat demi mujizat. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Allah menunjukkan kuasa, Allah menunjukkan bahwa Dia berkuasa. Allah menunjukkan kepada kita bahwa Dia berkuasa itu, Dia tidak menunjukkan dengan perlakuan terhadap manusia yang semena-mena. Allah yang Maha Kuasa itu Dia tidak semena-mena berlaku atas kita. Dia tidak membiarkan kita kenwe. Silahkan kamu berjalan, kumaha kamu sendiri. Allah yang Maha Kuasa ini tidak egois. Dia tidak bertahta di surga terus saja melihat kita yang berdosa kelimpungan, kemana ya saya harus jalan. Egois sendiri. Dan Dia tidak sombong, akulah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkata akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dia bukan hanya sekedar omdo. Bukan hanya sekedar omong doang. Tapi Dia lakukan dengan luar biasa. Dia cari perempuan Samaria. Dia cari orang yang 38 tahun sakit. Dia cari pegawai istana. Dia cari kemana-mana. Bukan omong doang loh, bukan. Dia cari. Allah yang Maha Kuasa. Bukan omong doang. Bukan dikatakan aku. No. Tadi katakan kasih. Bukan hanya sekedar kata-kata semata. Tapi Dia bertindak, Dia berbuat. Lalu Dia tidak arogan. Dia tidak punya sifat arogan. Mentang-mentang berkuasa. Mentang-mentang punya kuasa yang luar biasa. Dia menunjukkan kuasanya. Supaya apa? Supaya dihormatin. No. Sebaliknya. Inilah Allah. Dia datang supaya kita tidak binasa. Tapi hidup yang kekal. Dia rela mati di kayu salib. Yohanes 3:16. Supaya kita yang tadinya binasa menjadi selamat. Yohanes 10:10 katakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa, kelimpahan. 2 Korintus 8 ayat 9 katakan, Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Ayat ini dipakai oleh teologi kemakmuran.
Mereka katakan orang Kristen harus kaya. Kalau nggak kaya berarti punya dosa. Kalau nggak kaya berarti, bukan. Kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Korintus 8, dari ayat sebelumnya, bicara bukan teologi kemakmuran, bukan. Tapi tentang apa? Pelayanan kasih. Kalau kita baca tentang pelayanan kasih. Manusia sekarang menjadi miskin. Miskin akan mengasihi sesama. Miskin terhadap orang-orang sekelilingnya. Dan mereka kaya untuk dirinya sendiri. Kaya untuk diri sendiri. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Allah yang Maha Kuasa peduli, kita luar biasa. Kalau Allah yang ada di surga mau turun ke muka bumi ini dan Dia peduli dengan kita. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah mengambilnya menjadi Allah dan Tuhannya? Apakah kita juga punya Allah yang Maha Kuasa dan kita juga peduli dengan sesama? Itu yang menjadi tanda tanya kita. Itu yang menjadi PR buat saya dan buat saudara semua di tempat ini. Yang hari ini datang, hari ini menyaksikan tayangan YouTube kita pada pagi hari ini. Sudahkah kita peduli dengan sesama? Sudahkah kita menjalani hidup kekristenan kita dari hari ke hari ini untuk mengasihi sesama? Kalau belum, mari kita katakan, Tuhan tolong ajar pada kami. Ajar pada kami untuk kembali kepada apa yang Kau mau. Kembali kepada misi Allah, yaitu mengasihi sesama. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kita hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhannya? Kasih sesama kita. Kasih sesama kita. Doakan. Mungkin Bapak Ibu saya, untuk jalan berat. Berdoa buat sesama. Saya berdoa sudah. Tapi masih ada sesuatu ganjalan dalam hidup saya. WA dia. Telepon dia. Katakan Yesus mengasihimu. Banyak cara sekarang. Ada satu pujian yang nanti dinyanyikan oleh Saudara Ricky. Dikatakan, Engkau alasan aku hidup. Lagu ini menginspirasi dan lagu ini juga bisa menggugah iman percaya kita. Kenapa kita hidup? Bukan hanya sekedar numpang lewat. Atau kata Butet Kartaraharja dikatakan hidup di dunia ini hanya numpang pipis. Bukan. Tapi jadikan hidup ini lebih berarti. Dan kita minta Tuhan, Engkau alasanku hidup. Dan biarlah alasan kita hidup ini kita juga mau canangkan, kita mau praktekkan dengan mengasihi sesama. Silakan Ricky. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Mari kita bagi-bagi bersama-sama, kita nyanyi refnya. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita tunduk sejenak. Kita renungkan, apakah kita hidup, apakah kita mengikut Tuhan hanya sekedar melihat mujizatnya, melihat karya-karyanya dalam kehidupan kita, dan kita menerima itu, dan kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Ataukah kita menerima Dia itu, menerima seutuhnya Yesus, pribadi yang gak pernah egois, pribadi yang peduli pada kita. Kita menerima itu. Mari, jangan sia-siakan hidup kita di dunia ini. Pilih yang terbaik, yaitu memilih Yesus. Pilih pribadi itu. Dan biar dalam kehidupan kita, kita katakan, Tuhan jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Pegang tanganku dan arahkan diriku. Untuk kami semua Tuhan peduli dengan sesama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Oh Tuhan, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan Tuhan. Yesus, panggil nama Dia. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan
selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Engkau alasan Engkau alasan selama ku hidup. Ini kerinduan kami Tuhan. Untuk kami minta terus penyertaan-Mu. Untuk kami minta terus Tuhan, bahwa Engkau yang akan terus memegang erat tangan kami Tuhan. Biarkanlah kami dapat terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Menyatakan kemahabesaran Engkau, menyatakan kemahakuasaan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah menegur setiap kami, mengingatkan kami pagi hari ini. Bahwa kami datang sama Tuhan. Bukan hanya untuk mengejar berkat-berkat-Mu Bapa. Lebih dari itu Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kesukaan-Mu atas hidup kami. Sehingga kami dapat menyatakan kasih-Mu untuk dunia ini Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Materaikan firman itu dalam hati kami, buat kami mengerti dan buat kami sanggup mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Om Andres yang sudah memuliakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa, berikan lagi pewahyuan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya benar melalui kehidupannya banyak orang dapat dimenangkan Tuhan, banyak orang dapat diselamatkan Bapa. Biar benar Tuhan, Tuhan yang berkati pekerjaannya, keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, kami percayakan hidupnya sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, kami terima kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Warta Jemaat, hari Minggu 8 Mei 2022, persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop yang ada dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Amplop sebagai berikut, amplop persembahan umum, persepuluhan, dan diakonia. Persembahan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening gereja sebagai berikut, dan juga bisa memindai kode QR yang tersedia di depan dekat pintu keluar gereja. Selanjutnya pendaftaran ibadah khusus Jemaat Suryani akan dilakukan mulai dari hari Senin. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir atau secara tatap muka atau onsite dapat mengikuti ibadah secara live streaming. Live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Suryani 56 pukul 7 pagi atau di channel YouTube GBI Paturyani pukul 16 sore atau jam 4 sore. Sebentar jam 9 akan ada ibadah remaja dan pemuda secara onsite. Dan jam 9 juga akan ada ibadah sekolah minggu Abi Suryani pukul 9 secara onsite dan juga online melalui Zoom. Suara penggembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Di hari Selasa akan ada persekutuan doa remaja dan pemuda secara onsite dan juga melalui online Zoom pukul 18 di tempat ini. Dan di hari Rabu akan ada persekutuan doa umum pukul 18.30 melalui Zoom. Hari Kamis ibadah kaum pria pukul 19 melalui Zoom. Dan di hari Jumat akan ada persekutuan doa anak pukul 19 melalui Zoom. Jadi persekutuan doa ini akan dijalankan setiap 2 minggu sekali. Di hari Sabtu, selamat pagi Paturyani, pukul 5.30 melalui Zoom. Ini adalah doa pagi Jemaat Paturyani. Dan minggu depan kita akan kembali lagi di hari Minggu pukul 7 pagi di Ibadah Raya GBI Suryani. Pengumuman selanjutnya adalah momentum doa World Prayer Assembly atau WPA 2022. Ada video tayangannya, silahkan. Musim menuai telah tiba. Mari kita persiapkan diri untuk penuaian besar melalui World Prayer Assembly 2022 yang akan diadakan pada Selasa 17 Mei. Acara diadakan di GBI Starway from Heaven. Acara ini terbuka untuk umum. Rabu 18 Mei, acara ini khusus untuk para leaders dan undangan. Acara diadakan di GBI Rock Bandung. Kamis 19 Mei, acara diadakan di GBI Sukawarna Aruna dan diikuti oleh umum dan lintas generasi. Anda dapat melakukan pendaftaran melalui website berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. World Prayer Assembly ini merupakan gerakan doa yang akan diselenggarakan
pada hari Selasa sampai dengan Kamis, catat tanggalnya di 17 sampai 19 Mei 2022. Bagi kita siapa yang mau hadir dalam momentum doa WPA ini, bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan ke link yang sudah tersedia. Ya, nanti linknya akan dibagikan. Himbauan kesehatan, Bapak Ibu dapat melihat, tetap ingat untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga jarak juga ya. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Surahman De Chinlock, kakak dari Ibu Swatboe dalam usia 94 tahun pada hari Senin 2 Mei 2022. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman umum Pandu pada hari Rabu 4 Mei 2022. Atas nama Gembala, pengurus, dan Jemaat GBI Paturyani, kami mengucapkan turut sepenanggungan, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dukungan doa, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa, ada Bapak Sengseng untuk pemulihan, Bapak Sarumaha untuk pemulihan, Bapak Herman suami dari Ibu Liliana menunggu jadwal operasi pengangkatan tumor otak, Ibu Nurbeti dalam pemulihan, Ibu Enih dalam pemulihan, Ibu Lisnawati yang sedang sakit kepala, dan juga keluarga almarhum Bapak Surahman. Selanjutnya ada informasi terkait pelayanan doa dan juga informasi, Bapak Ibu bisa mencatat nama-nama dan juga nomor kontaknya sehingga bila membutuhkan layanan doa dan juga informasi bisa langsung menghubungi nama-nama yang tertera. Pengumuman selanjutnya kepada kaum pria setelah ibadah selesai dapat berkumpul untuk latihan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Pengumuman sudah selesai, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yosia Nazar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini buat pimpinan-Mu dalam ibadah raya kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan, buat pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya pulang dari tempat ini penuh dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani, Tuhan yang terus pakai, Tuhan berkati, dan Tuhan yang perlengkapi dengan karunia-karunia yang daripada Allah. Amin. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan maupun dari rumah masing-masing. Tuhan yang terus kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, pengharapan mereka boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang menolong, menyertai dalam segala hal. Terima kasih Tuhan dalam segala pergumulan yang dihadapi, baik dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, oh Tuhan, Tuhan banyak hal. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan pertolongan, Amin. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Amin. dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini buat sidang jemaat-Mu yang oh Tuhan sakit, oh Tuhan yang menghadapi pergumulan dalam kesehatan. Oh Tuhan, nama-nama yang telah disebutkan tadi, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah dan menyembuhkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan yang daripada Allah. Oh terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan menolong mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat oh Tuhan anak-anak kami, oh Tuhan yang sekolah, yang kuliah, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang berikan hikmat dan kepintaran. Demikian juga buat anak-anak kami atau sidang jemaat Tuhan yang sedang berusaha, bekerja atau mencari pekerjaan saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberkati dan memberikan pekerjaan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pulihkan keadaan bangsa kami, pemulihan ekonomi, keamanan boleh senantiasa ada atas bangsa dan negara kami, bahkan atas kota kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini. Tuhan yang berkati, oh Tuhan setiap ibadah, doa, persekutuan, oh Tuhan semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani,
Tuhan yang berkati dan Amin. urapi Bapa. Terima kasih, Terima kami kasih, menyerahkan Yesus. semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sebentar akan membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, oh Tuhan, baik yang diberikan secara langsung maupun oh Tuhan lewat oh Tuhan elektronik transfer. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Dalam Yesus nama Kristus, Yesus. Tuhan yang membalas, Amin. Tuhan yang memberkati dengan Amin, luar Tuhan. biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Sebentar kami Yesus. akan mengakhiri ibadah raya kami dan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kesehatanmu. Amin. Tuhan memberkati keluargamu. Amin. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Amin. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Yes. Dan melimpahkan kasih karunia. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati. When we worship, we are pleasing you, Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu,